Untuk uji Smart PLS ya, jadi nanti bisa dibuka data penelitiannya. Nah, dari data ini nanti kita rubah dulu formatnya ke dalam format CSV. Nah, untuk membuat format CSV caranya seperti ini. Ini kita copy ya dari sini ya, dari nomor sampai ke sini. Nah, untuk nama variabel ini tidak usah di copy. Nah, kemudian kita blok sampai bawah ya, seperti ini. Oke, copy. Kemudian kita buat file baru. Nah, seperti ini ya, file baru. Kemudian paste. Lalu klik file, kemudian save as. Nah, untuk nama kita tulis saja CS. Ini ya contohnya. Kemudian untuk save as type, nah kita pilih di sini CSV UTF-8, kemudian kita klik save. Nah, karena saya sudah buat, nanti kita gunakan file CSV yang ini saja. Oke, seperti itu ya untuk cara membuat file CSV-nya. Kemudian setelah file CSV terbentuk, kita buka aplikasi Smart PLS. Nah, di sini saya menggunakan Smart PLS versi 4. Kita klik ini ya, new project. Kemudian untuk nama kita tulis saja di sini sebagai contoh create. Lalu ini ya, import data file. Kita klik. Nah, ini CSV ya, open. Nah, lalu kita klik import. Nah, ini tandanya data sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS. Nah, ini kita bisa klik back, lalu create model. Nah, untuk model tab kita pilih saja di sini PLSM, kemudian untuk model name kita tulis saja di sini sebagai model 1. Save. Oke, setelah seperti ini kita masukkan data penelitian ini berkelompok sesuai dengan variabelnya ya. Nah, contoh seperti ini x1.1. Nah, ini kita x1 ini sampai dengan x1.22 ya. Nah, kita blok seperti ini. Kita tarik ke lembar kerja, kemudian enter. Nah, ini kita masukkan dulu, nanti diberi nama. Oke, sekarang x2. Di x2.1.1 ini tekan shift ya. Diklik dulu, tekan shift, lalu kita klik ini x2 yang terakhir. Nah, ini ya. x2.2.4. Nah, di blok seperti ini, kemudian kita tarik. Oke, seperti itu ya caranya. Nah, seperti ini, lalu kita beri nama. Ini kita copy. Nah, ini untuk beri namanya tinggal double klik saja ya. Kita copy, double klik, paste seperti ini ya, kemudian klik apply. Untuk X2 sama ya caranya, double klik. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kita susun modelnya sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Nah, untuk merubah posisi indikator tinggal klik menu ini ya, indikator sesuai dengan arah panahnya. Jadi nanti kalau diklik itu akan mengikuti arah panah ini. Ya, seperti ini. Kemudian kita hubungkan dengan menu connect. Ya, seperti ini ya. Kita rapikan dulu. Nah, ini bisa kita klik save. Nah, kemudian setelah seperti ini bisa kita lakukan analisis. Nah, yang pertama kita lakukan di sini menguji PLS algorithm.
yang pertama ya. Di sini kita menguji outer model 1. Nah, pada outer model 1 ini kita lakukan eliminasi berdasarkan nilai dari loading factor dan AVE. Nah, ini kedua nilai ini harus di atas standar yang ditentukan ya oleh PLS. Kemudian di sini juga kita akan menguji nilai reliabilitasnya menggunakan nilai Crobak Alpha dan Composite Reliability. Jadi ini ya yang jadi patokan. Kemudian setelah ini dieliminasi, nanti kita uji lagi PLS algorithm yang kedua. Nah, ini adalah model yang setelah dilakukan eliminasi. Oke, caranya seperti ini. Klik calculate, kemudian PLS algorithm, lalu start calculation. Oke, seperti ini ya untuk hasilnya. Nah, untuk hasil ini bisa kita save. Jadi ada dua cara, kita bisa save di dalam aplikasi Smart PLS ataupun di luar aplikasi. Untuk di dalam aplikasi kita klik save. Nah, sini ya, kita beri nama ini sebagai PLS 1. Nah, seperti ini, create. Kemudian untuk kita save di luar dari aplikasi, kita klik ini ya, Excel, kemudian export. Nah, lalu kita bisa buat folder ya. Ini adalah folder yang saya buat, jadi ini sesuai dengan tahapannya. Kemudian tinggal di save saja. Nah, seperti ini ya, tinggal klik save seperti itu. Dan ini berlaku untuk semua pengujian, cara menge-save-nya sama. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang pertama kita lihat adalah nilai loadingnya dulu. Nah, loading ini harus di atas 0,7 dan AVE ini harus di atas 0,5. Nah, untuk melihat nilai loading faktor, kita lihat di outer loading. Nah, ini ya, outer loading ini. Jadi outer loading ini masih banyak yang di bawah standar ya, 0,7. Kemudian untuk nilai AVE, kita lihat di sini construct reliability and validity. Nah, ini ya, AVE juga ada yang merah yaitu X2 dan Z. Ya, seperti itu. Nah, untuk mengatasi hal ini kita harus melakukan eliminasi konstruk. Kalau untuk reliabilitasnya kita lihat dari Crobak Alpha ini sudah oke semua ya. Nah, cuma dua nilai ini yang bermasalah. Nah, untuk eliminasi caranya seperti ini. Ini kita back dulu ya. Nah, kita back dulu. Kemudian kita buat duplikat untuk model eliminasi. Caranya, nah ini kita klik di ini ya, PLS model 1, klik kanan, kemudian kita klik duplikat. Nah, model 1 kita ganti namanya menjadi model 2 eliminasi. Nah, seperti ini ya, create, double klik. Nah, nanti kita melakukan penghapusan itu di model yang ini ya. Jadi model yang satu yang full ini masih tetap. Nah, ini kita yang di model 2. Nah, untuk cara eliminasinya seperti ini ya. Jadi kita lakukan uji PLS algorithm, start calculation. Nah, kita lihat nilai dari outer loadingnya. Nah, outer loading ini kita harus lakukan eliminasi satu persatu. Untuk cara eliminasinya kita lihat ya. Kita lihat dari nilai ini, kita cari mana nilai loading yang terkecil. Nah, itu yang harus dieliminasi. Sebagai contoh seperti ini, dari semua nilai yang merah, yang terkecil adalah Z3.3. Nah, ini kita back dulu. Z3.3 ya. Nah, ini 0,117. Kita delete. Kemudian kita rapikan. Kita save. Nah, kita uji ulang. Oke, kita lihat total loadingnya. Nah, kemudian kita lihat lagi mana yang terkecil. Ini yang terkecil adalah Z1.3. Nah, Z1.3 ya. Ini delete, save, calculate, kita ulang. Nah, kita lihat lagi outer loadingnya, kita cari mana yang terkecil. Nah, ini ya, X2.2.1. Ya, begitu seterusnya ya sampai semuanya nanti
untuk yang nilai yang merah itu dieliminasi. Nah, seperti itu caranya. Jadi eliminasinya bertahap satu persatu. Nah, untuk mempersingkat waktu nanti saya bukakan file yang ini ya, file yang sudah jadi. Nah, ini adalah file yang sudah jadi ya. Nah, kita lihat untuk auto loadingnya. Di sini semuanya sudah di atas 0,7. Kemudian nilai AVE. Nah, ini ya AVE, ini juga sudah di atas 0,5. Jadi, kenapa digabungkan seperti ini ya nilai loading dan AVE? Karena kedua nilai ini adalah menguji validitas. Jadi loading ini untuk menguji validitas dari konstruk yang kuning ini ya. Kalau yang AVE ini menguji validitas dari variabel yang biru atau laten. Kemudian untuk nilai reliabilitas kita lihat dari kerombak alpha. Ini ya kerombak alpha. Nah, untuk kerombak alpha ini nilainya harus di atas 0,7. Nah, ini bisa dilihat ya bahwa semuanya sudah di atas 0,7, artinya sampai tahapan ini bahwa seluruh variabelnya telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Nah, kemudian untuk discriminant validity kita menggunakan nilai HTMT. Nah, kenapa HTMT? Karena ini adalah pengujian yang direkomendasikan ya oleh HER untuk PLS versi 4. Nah, kita lihat di sini discriminant validity. Kita gunakan nilai yang ini ya, HTMT yang list. Nah, ini supaya lebih mudah dibacanya. Jadi untuk nilai HTMT ini harus di bawah 0,9. Nah, ini bisa kita ketahui ya, semuanya sudah di bawah 0,9, maka tidak terjadi masalah untuk diskriminannya. Nah, kemudian untuk pengujian inner model, di sini saya tambahkan uji ini ya, Goddess of Fit Index. Nah, ini untuk GOF Index ini kita hitung secara manual. Nah, kalau kita buka ini ya PLS algorithm 2 eliminasi di set ini, nanti di sini ada penghitungan GOF secara manual. Nah, ini kita menghitung dari rata-rata nilai AVE, kemudian rata-rata dari R kuadrat atau R square, kemudian di sini ada perhitungan GOF-nya menggunakan rumus square root. Nah, ini tinggal diikuti saja rumusnya. Kemudian setelah diketahui nilainya ya, kita lihat di kriteria ini. Jadi nilainya di sini adalah 0,535 atau 53,5%. Artinya model ini sudah memiliki ketepatan yang tinggi ya untuk digunakan dalam menguji hipotesis. Kemudian kok ada uji collinearity assessment. Di sini kita menggunakan nilai VIF ya. Tujuan dari pengujian ini kita menguji apakah terjadi multi collinearitas atau tidak. Nah, kita lihat di sini collinearity statistik. Nah, ini ya. Kemudian kita gunakan yang inner model list. Nah, ini. Nah, untuk batas nilainya adalah harus di bawah 5. Nah, ini semuanya sudah di bawah 5, artinya tidak terjadi masalah untuk multi collinearitasnya. Selanjutnya adalah coefficient of determination atau R kuadrat atau R square. Nah, kita lihat di sini ya R square. Ini. Jadi R square ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara bersama-sama. Nah, kita lihat ya untuk Y. Nah, untuk Y nilainya adalah 0,554 atau 55,4%. Nah, artinya adalah ini ya. Jadi Z itu mempengaruhi sebesar 55,4% terhadap keputusan berkunjung. Kemudian untuk niat berkunjung di sini nilainya adalah 0,408 atau 40,8%. Nah, ini dipengaruhi oleh variabel X1, X2, dan X3. Sedangkan untuk sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian ini. Nah, kemudian di sini ada predictor relevance atau Q kuadrat. Nanti kita lakukan pengujiannya ya. Kita lompat dulu ke fx size atau F square. Jadi untuk F square ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen tapi secara individu ya. Jadi X1 terhadap Z, X2 terhadap Z, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini nilainya diperoleh dari sini. Nah, ini F square ya. Nah, kita gunakan yang list supaya lebih mudah dibaca. Nah, ini. Jadi nilai F square ini dilihat di sini ya. Kita lihat untuk kriteria keterangannya. Nah,
Jadi tinggal dilihat saja di sini berapa nilainya, kemudian untuk kriterianya juga sudah ada di sini. Nah, kalau dari sini bisa diketahui ya nilainya. Jadi untuk X1, X2, X3 ini terhadap Z semuanya memiliki kategori yang kecil, kemudian Z ke Y ini kategorinya besar ya pengaruhnya, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah uji hipotesis penelitian. Nah, untuk uji hipotesis caranya seperti ini. Nah, tinggal calculate, kemudian klik bootstrapping, lalu start calculation. Nah, seperti ini ya hasilnya. Nah, untuk pengujian hipotesis ini ada dua nilai yang kita perhatikan, yaitu nilai dari original sample dan p-value. Kita lihat untuk pengaruh langsungnya di sini ya, di path coefficient. Nah, untuk nilai ini ya, nilai original sample, ini ya original sample. Jadi itu menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif. Nah, kalau negatif biasanya nanti di sini itu ada tanda negatifnya. Nah, ini kita bisa ketahui kalau semua pengaruhnya itu positif, kemudian p-value ini apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. Nah, kalau signifikan itu harus di bawah 0,05. Nah, ini semuanya sudah di bawah 0,05 ya, artinya untuk pengaruh langsung ini semuanya memiliki pengaruh positif dan signifikan. Untuk pengaruh mediasi kita peroleh dari sini, dari spesifik indirect effect. Nah, ini ya, jadi ini menguji apakah variabel Z ini mampu memediasi pengaruh X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan X3 terhadap Y. Nah, di sini kita bisa ketahui ya bahwa pada ketiga variabel ini seluruhnya memiliki nilai positif dan signifikan, artinya variabel Z ini mampu memediasi pengaruh variabel X terhadap Y. Seperti itu. Oke, seperti itu untuk pengujiannya. Terima kasih.